Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kode etik profesi humas atau public relation. Semoga kita semua tetap semangat ya untuk menambah insight kita berkaitan dengan hal-hal yang menarik dari public relation. Tapi sebelumnya, jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya ini bisa menjangkau manfaatnya lebih luas lagi dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Baik rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara tentang kode etik, tidak terlepas kita mengenal terlebih dahulu tentang definisi dari etika itu sendiri ya. Baik, apakah yang disebut dengan etika? Etika di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat istiadat. Atau kita sebut dengan custom ya, seperti itu. Etika secara lebih luas lagi adalah nilai-nilai dari asas-asas moral yang dipakai sebagai kepegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai dirinya. Ini disampaikan oleh Soleh Sumirat. Ya, itu adalah definisi dari etika. Ketika kita berbicara tentang etika, ya rekan-rekan sekalian, ini nanti kita mulai masuk pada pemahaman tentang kode etik gitu ya. Howard Stephenson dalam buku beliau yang berjudul Handbook of Public Relations, ini diterbitkan tahun 1971, mengatakan di sini berkaitan dengan definisi profesi humas ya adalah kegiatan humas atau public relation di mana yang memiliki profesi secara praktis memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan pada latihan kemampuan dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standar etiknya ya. Menurut Sachs dalam buku yang berjudul The Action and Intention of Public Relation and Information Activities, terdapat 3 konsep penting dalam etika kehumasan. Ini yang tidak bisa kita lewatkan ya ketika kita berbicara tentang public relation. Yang pertama adalah the image, the knowledge about us, and the attitude toward us the our different interest group have. Jadi citra di sini menggambarkan pengetahuan mengenai kita, ya sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan penampilan ya, dengan profil. The profile, the knowledge about an attitude toward we want our various interest group to have. Jadi penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap apa yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang sangat beragam. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan etika. The ethic is brand of philosophy. It is a moral philosophy or philosophical thinking about morality, often used as equivalency right or good. Jadi etika ini merupakan cabang dari ilmu filsafat, yang mana filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas. Biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan juga kebaikan, ya itu yang disebut dengan etika. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, secara umum itu etika dibagi menjadi 2, ya. Jadi etika umum dan juga etika
khusus. Apa bedanya antara etika umum dan etika khusus? Etika umum adalah etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan manusia dalam bertindak, serta menjadi tolok ukur dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Ya, ini yang disebut dengan etika umum. Sedangkan untuk etika khusus ya merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang mana didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Penerapannya dapat berupa bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, di mana didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Ini yang disebut dengan etika khusus. Selanjutnya kita masuk pada kode etik public relation di Indonesia, ya. Jadi kita sudah ada kode etik khusus di Indonesia ketika kita berbicara tentang public relation yang ada di Indonesia. Tentu ini disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia, ya, yang mana selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Kode etik public relation di Indonesia ini yang harus betul-betul diperhatikan. Poin pertama adalah dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional. Jadi ini harus betul-betul apapun peraturan, apapun itu etika, apapun itu tindakan, ya haruslah dijiwai oleh Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dasar 1945 sebagai landasan, ya, landasan dasar dalam tata kehidupan kita secara nasional. Kemudian yang kedua adalah diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai landasan tata kehidupan internasional. Jadi apabila kita merujuk pada kehidupan internasional, tentu juga kita harus mengikuti nilai-nilai yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian poin yang ketiga, rekan-rekan, adalah Kode etik public relation Indonesia ini dipedomi oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Ya, jadi di Indonesia pun dalam kode etiknya ini menyebutkan harus dilakukan sikap dan perilaku secara profesional. Ini artinya di sini kita bisa lebih seimbang, ya. Kemudian juga berlandaskan ilmu, berlandaskan skill yang kita miliki, ya, supaya kita bisa menunjukkan kinerja yang terbaik, ya. Selain menunjukkan kinerja yang terbaik, kita juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, gitu ya, supaya peran dan fungsi dari public relation itu betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak atau publik. Selanjutnya yang keempat, masih dalam kode etik public relation di Indonesia, adalah dilandasi deklarasi ASEAN. Ya, sebagaimana kita ketahui, deklarasi ASEAN ini ada pada tahun 1967, tepatnya 8 Agustus. Di mana dalam deklarasi tersebut ini adalah sebagai tonggak dari pemersatu bangsa-bangsa khususnya di Asia Tenggara. Jadi, kode etik di Indonesia ini harus bisa berlandaskan pada 4 hal, yaitu dijiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatur tata kehidupan internasional. Yang ketiga,
dipedomi oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk bisa berlaku secara profesional. Dan yang keempat adalah dilandasi deklarasi ASEAN, karena Indonesia bagian dari negara-negara di Asia Tenggara. Oke, berikutnya tentang anggota Perhumas ya. Jadi dalam pasal 1, rekan-rekan sekalian, ini tentang komitmen pribadi bagi seorang humas. Yang pertama adalah memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Jadi moralitas ini menjadi basic dasar seorang public relation ya, untuk bisa mengukur seberapa besar reputasi positifnya gitu ya dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang public relation gitu ya. Jadi moral yang baik tentu ya, ini yang menjadi landasan dasar perilaku ataupun sikap dari seorang public relation. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, public relation di sini berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia, gitu ya. Kepentingan Indonesia dalam hal apa? Ya tentu kita kan juga ingin menunjukkan eksistensi secara utuh gitu ya dari bangsa Indonesia, bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, ya bangsa yang berdaulat gitu ya, yang juga memiliki martabat gitu. Di samping itu juga kita memiliki banyak keunikan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ya, keunikan-keunikan tersebut jika dikelola dengan baik gitu ya, pada akhirnya ini akan menunjukkan jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi apapun itu ya, baik ini peraturan tentang public relation, baik ini pasal-pasal yang mengatur tentang kode etik public relation ya, haruslah serasi dan selaras untuk persatuan dan kesatuan bangsa ya, tidak boleh bertentangan ya, apalagi keluar dari koridor tentang persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi kode etik harus tetap memperkuat ya, syukur-syukur bisa mengembangkan dengan baik hubungan yang erat, hubungan yang baik antar warga negara Indonesia ya, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya kita masuk pada pasal kedua rekan-rekan. Ini mengatur tentang perilaku terhadap klien ataupun perilaku terhadap atasan. Anggota Perhumas dalam hal ini dalam pasal 2 haruslah 1, berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Jadi jujur harus menjadi landasan kuat ya dalam pribadi PR ketika menjalin relasi baik dengan klien ataupun dengan atasan ya, karena dengan kejujuran ini adalah modal yang cukup bermakna ya untuk bisa menunjukkan kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua, tidak mewakili ya dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Jadi apapun yang dilakukan oleh klien, baik itu menyangkut fungsinya, peranannya, kedudukannya ya, haruslah betul-betul membawa kepentingan umum. Kalau dia bekerja di suatu tempat, berarti apa yang menjadi kepentingan bersama di tempat ia bekerja, ya itulah yang harus didahulukan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi, apalagi mengeruk keuntungan pribadi gitu ya, ini tidak bisa dibenarkan. Jadi harus betul-betul mewakili kepentingan umum, kepentingan semua pihak. Yang ketiga adalah menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan gitu ya. Misalnya seorang public relation sudah resign ya dari satu tempat dan kemudian dia bekerja di tempat lain, maka dia tetap harus bisa menjaga kerahasiaan apa yang pernah dia tahu,
Atau misalnya kalau dia sebagai konsultan public relation, maka dia harus tetap bisa menjaga kerahasiaan dari klien-klien dari beberapa, entah itu beberapa instansi, beberapa perusahaan gitu ya. Itu tidak bisa katakanlah diumbar ya rahasia tersebut. Jadi harus betul-betul bisa menjaga kerahasiaan, karena dengan menjaga kerahasiaan ya otomatis seorang PR itu bisa dipercaya sepenuhnya. Dari situlah bisa dilihat tingkat kredibilitas ya dari public relation, yang mana tetap menjunjung tinggi kejujuran dan juga menjaga rahasia dari klien ataupun atasannya. Baik, next. Ini masih lanjutan dari pasal 2 ya. Adalah tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Jadi seorang PR juga tidak diindahkan, tidak boleh ya untuk melakukan tindakan walaupun dengan mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan ya, baik itu martabat klien, atasan, bahkan mantan klien atau mantan atasan juga tetap harus dihormati, dijunjung martabatnya ya, seperti itu. Kemudian poin berikutnya, dalam memberikan jasa-jasa kepada klien atau atasan tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasan yang telah memperoleh penjelasan lengkap ya. Jadi tidak ada istilah saya sebagai seorang PR bayar dulu di muka misalnya ya, harus lunas gitu, tapi kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, justru kita melayani orang lain lah, ini juga tidak boleh ya. Kita akan dikenakan sanksi ketika melakukan hal tersebut ya, karena ini termasuk bagaimana interaksi, relasi dan hak-hak klien ya terhadap pelayanan dari public relation. Kemudian poin selanjutnya, tidak akan menyarankan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa ya. Jadi tidak bisa seorang PR itu menyarankan kepada calon klien atau atasan untuk membayar imbalan jasa pada hasil tertentu. Seperti saya contohkan, sebelum konsultasi seorang PR misalnya, ini beliau sudah dalam posisi yang tinggi ya sebagai advisor gitu ya, penasehat, karena sudah cukup banyak pengalaman biasanya membuka seperti konsultasi khusus gitu ya, bagi mereka yang memang ada problem-problem entah itu di bidang pengembangan perusahaan, instansi ataupun organisasi gitu ya. Maka seorang public relation tidak boleh mensyaratkan pembayaran tertentu. Misalnya saya boleh dan saya mau untuk melayani konsultasi dengan tarif sekian misalnya. Nanti kalau sudah berhasil apa yang sudah saya sarankan untuk pendampingan, maka saya juga harus dapat imbalan sekian persen gitu ya. Nah ini tidak boleh seperti ini ya. Jadi kalaupun misalnya perusahaan sebagai ucapan terima kasih untuk memberikan gift gitu ya, itu tidak masalah, asalkan bukan PR yang menentukan saya harus dibayar sekian ketika berhasil, nanti ketika nanti sudah mencapai target misalnya minimal dari jangka panjang saya juga harus dapat sekian. Nah ini nanti kayak pembagian saham ya, ini tidak boleh seperti itu rekan-rekan. Berikutnya kita masuk pada pasal 3 ya. Anggota Perhumas dalam hal ini yaitu perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama adalah menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat ya. Jadi apa yang menjadi kegiatan masyarakat, kepentingan masyarakat, kepentingan banyak orang gitu, itulah yang harus diutamakan. Yang kedua, tidak melibatkan diri ya. Tidak melibatkan diri dalam tindak untuk memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa gitu ya. Artinya bagaimana dalam hal ini ya? Artinya
Seorang PR ya tidak boleh memanipulasi integritas ya sarana maupun jalur komunikasi massa, tidak boleh mempergunakan komunikasi ya massa ataupun jalurnya, integritasnya untuk kepentingan pribadi ya. Misalnya memanipulasi ketika itu ada problem misalnya, kemudian perusahaan, misalnya satu perusahaan konsultasi kepada pihak PR gitu ya, maka hal ini tidak boleh untuk melakukan manipulasi integritas gitu ya. Jadi pengen menggunakan kekuatan yang lain justru malah untuk menjatuhkan misalnya ya. Maka harus apa yang dia lakukan adalah betul-betul untuk bisa membantu klien dengan baik. Yang ketiga adalah tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Jadi apapun yang disampaikan adalah based on data, sesuai dengan data ya. Jadi informasi itu berdasarkan fact finding ya, fakta yang memang betul-betul ditemukan dan itu harus disampaikan ya. Jangan sampai informasi yang diberikan kepada klien ataupun kepada atasan ataupun kepada masyarakat pada umumnya itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax gitu ya. Nah, ini harus pantangan bagi PR. Yang keempat adalah senantiasa membantu penyebarluasan informasi maupun pengumpulan pendapat untuk kepentingan Indonesia. Jadi secara umum ya, PR harus siap untuk menjadi pipa penyebarluasan informasi untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan gitu. Baik, kita masuk pada pasal 4 ya. Ada apa saja pada pasal 4 ini, rekan-rekan sekalian? Yang pertama, praktisi kehumasan Indonesia harus tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tidak profesional ya. Akan tetapi bila ada sejawat yang bermasalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas. Jadi tidak bisa untuk kita adili sendiri gitu ya. Jadi ada bagian khusus dalam Asosiasi Kehumasan Indonesia, ada bagian Dewan Kehormatan Perhumas gitu ya. Ini nanti yang boleh mengadili jika ada sejawat atau sesama dari PR melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kemudian yang kedua adalah tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Ini juga tidak etis ya, ketika misalnya sesama PR ya, misalnya teman kita sesama PR terindikasi untuk melakukan pelanggaran hukum ya, bahkan dia sudah diadili oleh Dewan Kehormatan Perhumas, maka kita tidak boleh dengan serta-merta menyerobot posisinya gitu ya, kecuali apabila klien kita mempersilahkan kita meminta ya, maka kita pun dengan izin sejawat kita untuk melakukan ataupun melayani dari konsultasi tersebut, tapi tidak bisa main serobot ya. Nah, karena ini bagian dari kode etik. Kemudian yang ketiga adalah membantu dan bekerja sama dengan para sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan Indonesia ya. Dengan adanya kode etik ini jelas untuk bisa mengatur kita ya, sehingga kita bisa tunduk dalam koridor hukum, peraturan ataupun perundang-undangan yang disahkan oleh asosiasi dari humas yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan etika dan etiket. Terkadang bingung ya, hampir sama antara etika dengan etiket ya, dalam public relation itu seperti apa. Yang pertama, tujuan dari etika. Nah, ketika kita melihat dari perspektif tujuan, ini biasanya akan lebih mudah untuk kita membedakan antara etika dan etiket. Tujuan dari etika adalah membina watak yang baik bagi setiap manusia.
Sedangkan tujuan dari etiket, rekan-rekan sekalian, adalah dengan mendalami dan memahami etiket, maka seseorang dimanapun berada akan dapat bergaul dengan lebih halus, luas, menyenangkan, serta mampu menyesuaikan diri dalam segala situasi dan menambah keyakinan juga kepercayaan diri. Ya, jadi di sini kalau etika itu berkaitan dengan bagaimana cara membina watak yang baik, itu etika. Dan ini bisa diberlakukan bagi semua makhluk gitu ya. Makhluk maksudnya di sini manusia ya, bagi semua individu atau manusia. Sedangkan kalau etiket ini jauh lebih spesifik ya. Ketika seseorang mendalami dan memahami etiket dengan lebih baik, maka dia akan jauh lebih bisa untuk mudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi apapun, lebih luas, lebih fleksibel gitu ya, dan lebih bisa percaya diri. Jadi intinya kalau etika itu berkaitan dengan moral baik, watak baik, kalau etiket ini jauh lebih mendalam gitu ya. Jadi ketika kita memahami etiket, kita akan lebih paham, kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Ya, sebagai contoh kalau etika kan kalau misalnya di lembaga pendidikan kita misalnya ya, kita mengucapkan salam ketika bertemu, ketika kita akan bertanya kita memohon izin untuk minta waktu bertanya gitu ya, ini adalah bagian dari etika. Akan tetapi kalau etiket ini adalah saya katakan seakan-akan seperti skill ya, skill ketika kita menguasai ya, maka kita akan lebih mudah, lebih fleksibel, lebih menyenangkan ketika berinteraksi dan melakukan relasi dengan orang lain, gitu ya. Nah, etiket ini kan macam-macam nih kalau dalam keseharian rekan-rekan. Misalnya etiket makan itu bagaimana? Ya, bahkan kalau untuk para pejabat gitu ya. Bahkan untuk table manner gitu ya, etiket makan pun diatur, memegang sendok bagaimana, garpu bagaimana, pisau bagaimana, itu yang hal-hal kecil ya. Apalagi etiket yang berkaitan dengan public relation, di mana fungsi, kedudukan dan perannya adalah bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, memiliki skill komunikasi yang terbaik. Ya tentu etiket itu jauh lebih spesifik ya, lebih luas juga jangkauannya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal kode etik humas ya. Ada 4 hal ini yang berkaitan dengan kode etik humas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah code of conduct. Artinya di sini adalah kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan profesi. Jadi code of conduct di sini adalah memuat bagaimana seorang PR itu ya berperilaku dalam kesehariannya ya, memiliki integritas pribadi serta bisa menunjukkan performansi terbaiknya ketika melayani klien atau atasannya ya, di sini disebutkan majikan maksudnya atasan gitu ya, bagaimana dia bisa berkomunikasi melalui media dan secara umum gitu ya, serta berperilaku yang wajar dan baik terhadap rekan seprofesi ya. Ini dibuat dalam code of conduct. Kemudian yang kedua adalah code of profession, jadi kode etik profesi. Ini menyangkut standar moral, bagaimana bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional. Ya, jadi kode etik profesi ini berkaitan dengan bagaimana seorang PR ya secara kinerja ya, secara performansi bisa menunjukkan kualitas dari dirinya ya, entah itu dari skill yang dimilikinya, dari knowledge yang dimilikinya gitu ya, dari pengalaman-pengalaman yang dia kuasai, yang mana ini menunjukkan kemampuan dia dan bisa bekerja secara profesional. Kemudian yang ketiga adalah code of publication, berkaitan dengan kode etik publikasi. Jadi dalam hal publikasi ini harus tetap menjunjung standar moral dan yuridis etis, melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknik publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik.
Jadi informasi yang disampaikan ya dalam bentuk publikasi ya. Publikasi itu kan macam-macam ya rekan-rekan. Ada publikasi, kalau publikasi ilmiah biasanya berkaitan dengan hasil penelitian gitu ya. Ada juga publikasi-publikasi lainnya, misalnya untuk mengenalkan profil dari perusahaan. Publikasi yang lain misalnya dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, ya misalnya tentang tata hidup sehat, atau kalau untuk saat ini berarti untuk pencegahan COVID gitu ya. Nah, maka publikasi yang disebarkan, dipublikasikan kepada publik gitu ya, haruslah publikasi yang betul-betul bukan hoax ya, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya, menjunjung standar moral dan yuridis etis. Yang keempat, rekan-rekan, code of enterprise, jadi kode etik yang berkaitan dengan enterprise ya, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha ya, undang-undang dari perusahaan, undang-undang hak cipta, merek, hak paten gitu ya, dan peraturan lainnya. Ini harus betul-betul dijunjung tinggi ya. Kita tidak boleh misalnya memalsukan ataupun menduplikasi hak paten gitu ya. Ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus betul-betul berdasarkan hukum dan mengikuti alur yang diwajibkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, tentang kode etik humas ya. Oke. Kode etik humas ya. Ini secara International Public Relation Association ya, IPRA, terjadi di Venice pada bulan Mei 1961. Apa saja kode etik yang berhasil dirumuskan di sana? Yang pertama adalah integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA, ya, International Public Relation Association. Jadi ketika semua negara-negara termasuk Indonesia sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi anggota dan siap bergabung dalam asosiasi IPRA gitu ya, maka harus betul-betul bisa mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan dari IPRA. Kemudian yang kedua adalah perilaku kepada klien dan karyawan. Satu, perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Yang kedua, tidak mewakili kepentingan yang berselisih, bersaing tanpa persetujuan. Jadi ketika ada perselisihan antara klien dengan PR, ya harus ditemukan dulu titik temunya gitu ya, supaya jangan sampai ada perselisihan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Ya, ini sebagai bagian dari reputasi ya. Seorang PR dikatakan dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik adalah ketika bisa menjaga kepercayaan dari klien dan karyawan. Selanjutnya yang keempat adalah tidak menerima upah kecuali dari klien ya, yang memang dia diminta untuk konsultasi, diminta untuk mendampingi gitu ya. Tidak boleh dari klien lain yang seorang PR itu tidak memberikan jasa apapun. Yang kelima, tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan atau atasan ya. Ini juga harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi kita tidak boleh untuk menghina ya, ataupun menggunakan metode ya yang pernah kita berikan kepada orang lain misalnya ya, walaupun bisa jadi kasusnya hampir sama gitu ya. Kemudian yang keenam adalah menjaga kompensasi ya yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu ya. Jadi di sini kita tidak boleh menuntut kompensasi yang berlebihan gitu ya. Misalnya ketika nanti apa yang saya sarankan ini menuai hasil ya, PR mengatakan seperti itu, maka saya harus dapat dana sekian persen dari keuntungan. Nah, ini tidak boleh kita untuk mensyaratkan hal-hal tertentu sebagai bentuk dari kompensasi.
Yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media. Ya, yang pertama adalah memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Ya, ini harus kita junjung tinggi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum haruslah diutamakan, dan bagaimana kita menjaga harga diri seseorang juga harus kita junjung tinggi. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Ya, kita tidak boleh karena kepentingan pribadi atau kepentingan segelintir orang, akhirnya seorang PR itu mau merusak integritas media komunikasi. Ini tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan secara sengaja informasi palsu atau menyesatkan. Jadi kalau PR sampai menyebarkan hoax, ya, berita yang tidak berdasarkan data, nanti dia akan bisa dituntut gitu ya. Karena ini berkaitan dengan kode etik. Yang keempat adalah memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Ini harus bisa dilakukan oleh PR. Yang kelima, tidak menciptakan atau menggunakan ya pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang dengan sengaja gitu ya. Ini tidak boleh rekan-rekan. Jadi harus betul-betul pengorganisasian itu tidak boleh yang fiktif gitu ya. Harus betul-betul yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang keempat, perilaku terhadap teman sejawat ya. Satu, tidak melukai secara sengaja ya, baik secara reputasi profesional ataupun praktek anggota lain. Ya, tidak boleh misalnya kok ada rekan kita yang sesama PR sama-sama membuka konsultan misalnya ya, akan tetapi di sana kok lebih banyak klien yang dilayani gitu ya, laris gitu, kok tempat kita sepi. Kemudian kita sengaja melukai atau merusak reputasi klien atau sesama sejawat kita gitu ya, ini juga tidak boleh dan tidak dibenarkan. Yang kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan gitu ya. Misalnya ada sebuah perusahaan yang memang membutuhkan karyawan yang lebih baik, kemudian kita dengan sengaja mengganti misalnya karyawan gitu ya dengan klien kita, padahal sebenarnya dia tidak masuk kualifikasi gitu ya, maka ini juga tidak boleh. Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini jelas harus betul-betul bisa kerjasama untuk bisa mencapai tujuan yang baik. Baik, berikutnya peran etika ya, ini yang terakhir. Untuk apa tuh sebenarnya etika itu harus dijunjung tinggi gitu ya. Salah satunya jika kita belajar dalam industri kehumasan gitu ya, maka etika ini secara umum rekan-rekan akan berfungsi sebagai penyangga industri, yang mana akan tentunya semakin ke depan gitu ya, akan semakin banyak tantangan, akan semakin banyak badai ujian gitu ya. Nah, untuk bisa nanti bertahan, survive dengan baik, tentu harus diperlukan adanya etika ya. Jadi etika ini bagaimana setiap individu itu bisa berperilaku baik. Jika masing-masing individu sudah memiliki etika ya dan menjunjung tinggi moral yang baik ya, tentu dalam situasi, dalam kondisi, dalam iklim ataupun lingkungan kerja pun ya, hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan baik, perilaku baik akan tetap bisa dilakukan. Selama bisa dilakukan ya, tentu akan semakin meminimalisir adanya pergesekan-pergesekan ataupun konflik-konflik dalam wilayah kerja. Begitu rekan-rekan, semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita bahas bersama pada sesi kali ini. Jika ada yang belum paham ya, nanti kita bisa lanjut melalui sesi diskusi. Terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini nantinya akan bisa memberikan manfaat ya, minimal bisa menambah insight kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.